Mahasiswa Universitas Terbuka mata kuliah Hukum Tata Negara. Pada sesi keempat ini kita akan belajar mengenai hak asasi manusia dan hak kewarganegaraan. Pada paham negara hukum, jaminan terhadap hak asasi manusia dianggap merupakan sesuatu hal yang mutlak yang harus dijamin oleh negara hukum. Jaminan terhadap hak asasi manusia harus dituangkan, dimuat di dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi tertulis pada negara demokrasi konstitusionalisme. Hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang melekat, inheren, dan tidak dapat dikurangi atau dilebihkan oleh manusia. Nah, jaminan terhadap hak asasi manusia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi tersebut ada beberapa hak, diantaranya hak asasi manusia dan juga hak yang diberikan oleh negara atau disebut dengan hak warga negara. Salah satu hak warga negara yang diberikan oleh negara adalah jaminan terhadap hak atas status kewarganegaraan. Nah, secara umum kita mengenal ada dua asas dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, yakni ius soli dan ius sanguinis. Ius soli adalah menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Ini dianut oleh Amerika Serikat. Sementara di Indonesia menganut asas sanguinis, yakni berdasarkan keturunannya. Nah, negara-negara di dunia menerapkan asas tersebut, ius sanguinis dan ius soli, secara berbeda-beda. Ada yang menerapkan ius soli, ada yang menerapkan ius sanguinis. Nah, penerapan secara berbeda-beda ini kemudian menimbulkan konflik jika ini berhubungan. Seperti misalkan ada warga negara Amerika yang tinggal di Indonesia melahirkan anak. Kemudian anak tersebut melahirkan anak di Indonesia, kemudian anak tersebut tidak diakui kewarganegaraannya oleh Amerika karena Amerika menerapkan asas ius soli, dan tidak diakui oleh Indonesia sebagai warga negara Indonesia karena Indonesia menganut asas ius sanguinis, yakni berdasarkan keturunannya, sementara orang tuanya dua-duanya bukan warga negara Indonesia. Nah, ini kemudian yang kita sebut sebagai apatrid, yakni tanpa kewarganegaraan. Yang kedua kemudian dapat menimbulkan masalah seperti misalkan ada orang Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat, warga negara Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat melahirkan anak di Amerika Serikat karena asas ius soli yang diterapkan oleh Amerika, sehingga anak tersebut diakui sebagai warga negara Amerika, namun juga diakui sebagai warga negara Indonesia karena ius sanguinis yang diterapkan oleh Indonesia. Nah, bagaimana kemudian warga negara yang tadi apatrid, tidak memiliki kewarganegaraan karena ada pertentangan asas yang diterapkan tadi? Nah, mahasiswa Universitas Terbuka mata kuliah Hukum Tata Negara, hal ini dapat saudara bahas dalam diskusi, namun yang harus diingat solusinya, jalan keluarnya adalah jalan keluar kebijakan, karena kita bicara tentang hukum tata negara, bukan bicara tentang administrasi pemerintahan atau administrasi kependudukan. Ya, oke, selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum.